Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Kekasih sejatiku hanya dirimu, tiada yang dapat memisahkan aku dari cintamu, Yesus pujaanku, selamanya melekat padamu. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sampai dengan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Engkau. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal kedua
ayat yang ke-10 sampai ke-11. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita mengimani bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai satu kesatuan, Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Sifat-sifat Bapa sama dengan sifat-sifat Yesus. Demikian pula sama dengan sifat-sifat Roh Kudus. Kita kemarin sudah mendengar tentang Roh Kudus omnipoten, Roh Kudus omnipresent, dan sekarang kita akan melihat Roh Kudus omniscient atau Roh Kudus Maha Tahu. Roh Kudus tidak hanya Maha Kuasa, tidak hanya Maha Hadir, tetapi Dia juga Maha Tahu. Dia sanggup menyingkapkan semua yang terselubung. Dia sanggup menyingkapkan semua yang tersembunyi. Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Contoh dalam Alkitab boleh kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Lukas pasal 2 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Simeon, seorang yang benar dan saleh, dikatakan oleh Alkitab. Dia dikatakan oleh Alkitab tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Roh Kudus yang menyatakannya kepada Simeon bahwa dia akan melihat Mesias. Dan ketika bayi Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya ke bait Allah, Simeon datang ke sana dan dia dengan yakin melihat bahwa bayi yang dibawa oleh Maria dan Yusuf, dialah Mesias. Bagaimana Simeon tahu bahwa bayi itu adalah Mesias, bahwa bayi Yesus itulah Mesias? Roh Kudus yang memberitahu kepada Simeon. Karena Roh Kudus tahu segala sesuatu, dan Roh Kudus memberitahukan kepada Simeon, ya. Oleh karena pernyataan Roh Kudus dikatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Roh Kudus tidak hanya melihat masa depan, tetapi dia juga menyelidiki hati kita. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh mata manusia yang terbatas ini. Contoh dalam Alkitab kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul yang kelima ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ananias mendapatkan hukuman yang berat karena dia mendustai Roh Kudus. Bagaimana Petrus tahu Ananias itu berdusta? Bagaimana Petrus tahu kalau Ananias itu berbohong?
Roh Kuduslah yang menyatakannya kepada Petrus. Zaman jemaat mula-mula, mereka hidup dengan saling berbagi. Selalu ada orang yang memberikan hartanya untuk dibagikan kepada seluruh jemaat. Mereka membawa hartanya ke hadapan rasul-rasul, dan kemudian rasul-rasul akan memberikan kepada seluruh jemaat menurut kebutuhannya. Ananias melihat hal itu dan dia juga kepingin ambil bagian. Satu hal yang baik, bukan? Tetapi ternyata dia memiliki motivasi yang tidak baik. Sehingga dia menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya dan diberikan kepada Petrus. Padahal tidak ada kewajiban untuk menjual harta miliknya. Tidak ada kewajiban baginya untuk mempersembahkan hasil penjualan tanah itu kepada Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain. Tetapi karena dia memiliki motivasi yang lain, dia mendustai Roh Kudus. Dan Ananias mendapatkan hukuman yang sangat-sangat tidak terbayangkan. Karena dia mendustai Roh Kudus. Dia bukan mendustai Rasul Petrus, tetapi dia mendustai Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus supaya kita tahu jalan-jalan mana yang harus kita tempuh. Ada banyak persimpangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Tanpa pimpinan Roh Kudus, bisa saja kita melakukan hal-hal yang seperti Ananias lakukan. Tetapi Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Dia tidak mau kita tersesat. Dia tidak mau kita tersandung. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Dia tidak membiarkan kita piatu. Dia memang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi dia katakan bahwa dia mengirimkan penghibur. Di dalam terjemahan lain dikatakan penolong. Ya, dia akan meminta kepada Bapa untuk mengirim penolong kepada kita. Supaya apa? Supaya penolong itu, supaya Roh Kudus itu, Roh Kudus, Roh yang Maha Tahu itu akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah Yesus katakan. Roh Kudus sangat mengetahui, bahkan menyelidiki seluruh hati kita. Jangan coba-coba sembunyi, karena Roh Kudus adalah Roh yang Maha Tahu. Mari izinkan Roh Kudus untuk memimpin kita di sepanjang jalan kehidupan kita, sehingga kita tidak tersesat. Karena kita tidak akan mampu menjalani hidup ini kalau tidak disertai oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kami kembali akan peran Roh Kudus yang Maha Tahu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami berlaku seolah-olah kami dapat membohongi-Mu Tuhan. Padahal kami tidak dapat membohongi Engkau. Kami tidak dapat menjauh daripada Roh-Mu Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami dibawa kembali kepadamu Tuhan. Bahkan Engkau mengirim penolong dalam hidup kami yang akan mengajarkan kami tentang segala sesuatu dan mengingatkan kepada kami akan apa yang sudah Engkau katakan dalam Alkitab. Terima kasih Allah Roh Kudus.
Berkaryalah senantiasa dalam hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami tidak tersesat, tapi kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau baik dalam hidup kami. Ampuni segala kelemahan kami Tuhan. Ampuni kelemahan-kelemahan kami. Ampuni kekurangan kami. Ampuni kalau kami bersalah kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Yesus Tuhan